Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Kristanti dari kelas R8B dengan NPM 2017 pas 1 5076. Video kali ini mengenai tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Silakan diikuti ya. Nah teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya aktivitas kita masih dibatasi. Nah salah satunya mengenai pendidikan, di mana pendidikan di Indonesia masih melakukan sistem belajar online atau belajar jarak jauh. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik dan juga peserta didik dalam menghadapi kondisi seperti ini. Nah, media pembelajaran menjadi alat komunikasi bagi para pendidik dan juga peserta didik, di mana media pembelajaran ini dapat menyampaikan materi pembelajaran. Jadi, apa sih itu media pembelajaran? Nah, di sini ada ringkasan mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat pelajaran yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini banyak sekali bentuknya. Salah satunya ada dalam bentuk Microsoft Office, pasti kalian gak asing lagi. Ada Word, kemudian ada Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Kemudian ada dalam bentuk aplikasi seperti Zoom, terus ada Canva, ada Quizzes, kemudian ada Google Classroom, Google Meet. Nah, masih banyak lagi, dan dalam bentuk yang banyak ini tentunya dapat kita manfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu kita gitu dalam belajar. Nah, kemudian kali ini video saya hanya akan menjelaskan media pembelajaran dalam bentuk aplikasi Zoom. Pastinya teman-teman di rumah gak asing lagi sama aplikasi ini, masih ada yang menggunakannya. Nah, apa sih itu aplikasi Zoom? Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang menyediakan konferensi jarak jauh yang dapat digunakan dalam perangkat Android, iOS, Windows, dan juga Mac. Nah, aplikasi ini dibuat dan didirikan oleh seseorang yang bernama Eric Yuan pada tanggal 21 April 2011, di mana kantornya itu berada di San Jose, California, Amerika Serikat. Nah, layanan apa aja sih yang diberikan dalam aplikasi Zoom ini? Tentunya aplikasi ini dapat didownload melalui ponsel maupun laptop. Aplikasi ini diberikan secara gratis bahkan sampai 100 pengguna dengan batas waktu hanya sampai 40 menit saja. Dan tentunya ada layanan berbayar tiap bulannya sehingga dapat melakukan obrolan daring tanpa batas waktu. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan bagi para pendidik untuk mempresentasikan materi pembelajarannya. Nah, selain itu juga para peserta didik juga dapat melakukan presentasi atau mempresentasikan tugas mereka melalui aplikasi ini. Nah, pasti mudah ya mempresentasikan atau berdiskusi secara online dengan aplikasi Zoom ini. Nah, bagaimana sih cara penggunaan aplikasi ini? Nah, berikut ada video tutorial penggunaan aplikasi Zoom. Silakan diikuti dan disimak. Nah, ini adalah video bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Zoom. Sebelumnya udah dijelasin kalau aplikasi Zoom ini dapat digunakan atau di-download dengan menggunakan handphone maupun laptop dengan sistem Android maupun iPhone. Nah, di sini adalah tutorial penggunaan aplikasi Zoom dengan menggunakan handphone. Nah, sebelumnya kita download dulu aplikasi Zoom-nya melalui Play Store. Kita buka Play Store, terus kita klik searching, terus kita klik Zoom. Nah, setelah tampil Zoom-nya, kita tinggal install. Nah, aplikasi Zoom ini tidak memerlukan banyak kapasitas. Nah, kapasitas dari Zoom ini sebanyak 42,39 MB saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu memberatkan sistem Android kita gitu. Nah, setelah di-download, kalian bisa masuk ke aplikasi Zoom-nya. Nah, ini tampilan dari aplikasi Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa sign in, bisa masuk melalui akun Google maupun akun Facebook. Tapi ternyata
di Zoom ini kalian juga bisa masuk tanpa memasukkan akun kalian loh. Nah, kalau kalian mau join meeting, join Zoom, kalian tinggal masukin ID meeting kalian. Misalkan ID meeting kalian seperti ini. Nah, kalian tinggal join kalau udah ada tanda biru seperti ini. Nah, pasti setelah join kalian harus disuruh memasukkan passcode-nya. Nah, kalian tinggal menunggu di add sama hostnya gitu, sama yang punya ID meetingnya ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Zoom di laptop. Sebenarnya sih sama aja dengan yang di HP, cuman bedanya di besar kecil layarnya aja. Nah, di sini saya jelaskan filternya apa aja yang ada di aplikasi Zoom. Nah, yang pertama itu ada filter unmute, yang dimana gunanya untuk menyalakan atau mematikan suara kita selama forum diskusi. Kemudian ada start video yang gunanya untuk menampilkan wajah kita, atau kita nggak menampilin wajah nih, tinggal di klik aja sampai ada garis miring merahnya ini. Nah, kemudian ada aplikasi security, maksudnya ada filter security untuk keamanan di Zoom meeting. Kemudian ada partisipan yang dimana gunanya untuk melihat siapa aja yang bergabung dalam forum diskusi, atau jika kita sebagai host, kita juga bisa meng-add orang-orang yang mau masuk ke forum diskusi kita. Kemudian ada filter chat yang gunanya biasanya nih kalau buat anak mahasiswa atau untuk anak sekolah, biasanya digunakan untuk mengabsen atau untuk diskusi tanya jawab. Kemudian di sini ada share screen yang dimana gunanya untuk meng-share materi yang mau kita diskusikan atau mempresentasikan materi kita. Kemudian ada filter record dan gunanya biasanya untuk merekam segala kegiatan atau merekam suara maupun merekam video. Intinya untuk merekam aktivitas selama Zoom meeting seperti itu. Kemudian di sini ada reaction. Reaction ini isinya berupa emoji, ada emoji love, ada emoji terkejut, emoji tepuk tangan atau memberi jempol, banyak sekali emojinya di sini. Nah, ini sekelibat atau beberapa fitur saja yang ada di aplikasi Zoom. Sebenarnya sih masih banyak lagi fiturnya, tapi ini sebagian besar fitur yang banyak digunakan untuk para pelajar maupun bagi para mahasiswa dan juga bagi para dosen dan juga guru. Nah, setelah kita mengetahui sedikit ringkasan mengenai aplikasi Zoom dan juga cara penggunaan aplikasi Zoom ini, berikut ada keunggulan dari penggunaan aplikasi Zoom. Salah satunya di mana aplikasi Zoom ini memiliki kapasitas yang besar sehingga dapat menampung 100 bahkan lebih banyak penggunanya. Kemudian kualitas aksesnya tinggi, dan yang terakhir memiliki banyak sekali fitur. Nah, teman-teman, sekian dari video saya mengenai media pembelajaran aplikasi Zoom ini. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih banyak untuk dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.